Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu saudara sekalian yang ada di tempat ini maupun juga yang mengikuti lewat online. Kita bersyukur hari ini kita kembali ada bersama-sama boleh beribadah kepada Tuhan. Amin. Kita sudah masuk minggu ketiga di tahun 2022 ini dan tentu ada banyak hal yang sudah juga kita lewati. Saudara, kemarin minggu yang lalu Pak Budi sudah sampaikan kepada kita tentang fokus untuk kita sebagai jemaat yang ada di KTC dan JGC. Ya, apa yang Tuhan mau untuk kita bersama-sama sebagai jemaat Tuhan. Kita melewati tahun 2022 ini dengan fokus, saudaraku, ya kita bisa lihat kembali apa yang sudah disampaikan kemarin. Boleh tolong slide-nya? Ya, fokus kita di tahun ini adalah multiplikasi kompak ya menjadi komunitas kerajaan. Ya, saudara, minggu kemarin kita sudah mendengar apa yang juga disampaikan tentang apa yang sedang terjadi. Saudaraku, di luar sana ada begitu banyak berita, ada begitu banyak cerita yang ada yang benar, namun juga ada yang hoax. Ya, oleh sebab itu, saudara, kita perlu sungguh-sungguh belajar akan firman Tuhan. Kita perlu sungguh-sungguh merenungkan firman Tuhan supaya kita boleh mengerti mana yang benar dan mana yang hoax. Hoax itu bukan baru sekarang ini, saudaraku. Sebab dari Taman Eden sudah ada hoax. Hawa kena hoaxnya iblis. Bahwa kalau kamu makan buah ini, kamu akan menjadi serupa dengan Allah. Padahal Hawa dan Adam pada waktu itu, mereka sudah serupa dan segambar dengan Allah. Dan hari-hari ini saudaraku, ya, jadi peperangan rohani nanti yang pertama-tama yang mesti kita lakukan adalah pikiran kita, saudaraku. Dalam pikiran kita ada banyak mungkin berita, ada banyak informasi yang kita sudah terima. Yang baik yang sesuai dengan firman Tuhan maupun yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Yang membuat kita menjadi takut, saudaraku. Kita perangi itu semua. Kita mau supaya seluruh pikiran kita hanya dipenuhi oleh firman Tuhan. Amin. Oleh sebab itu, pagi ini saya melanjutkan apa yang Pak Budi sudah sampaikan minggu yang lalu. Untuk kita, saudaraku, ya, menjadi komunitas yang menghadirkan kerajaan Allah. Ya, saya akan kutip kembali khotbah Yesus di Bukit Zaitun. Di dalam Matius pasal yang ke-24, nanti Bapak Ibu kembali bisa membacanya, merenungkannya kembali ayat-ayat ini. Adalah Yesus memberikan jawaban atau memberikan nasihat kepada murid-murid. Ketika mereka bertanya kepada Yesus, kapan waktu kedatanganmu itu datang? Kapan kerajaanmu itu dinyatakan? Dan Yesus kemudian memberikan ya nasihat, memberikan jawaban kepada mereka apa yang harus terjadi menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Saudara, ada tanda-tanda yang kemarin kita juga sudah baca, sudah lihat, saudaraku. Ya, ada Mesias dan nabi palsu, ada deru perang, saudaraku, ada kelaparan, ada gempa bumi. 2 hari yang lalu kita sempat digoyang beberapa detik ya. Saya pikir istri saya bercanda. Kok goyang-goyang? Oh iya, setelah ada agak keras baru berasa kalau itu digoyang, saudaraku. Ya, ya. Dan ini harus terjadi. Ya, sudah lama terjadi dan terus akan terjadi sampai nanti Yesus datang. Inilah ya, bahkan nanti dikatakan ada penyiksaan. Kita sebagai orang-orang yang mengaku Yesus adalah Tuhan, kita akan disiksa, dianiaya. Beberapa tahun yang lalu ada sekelompok orang anak-anak Tuhan atau hamba-hamba Tuhan dari Eropa Timur. Mereka datang ke Indonesia, kemudian kami ajak jalan-jalan, saudaraku, di kota Jakarta. Mereka melihat bangunan-bangunan gereja kita, mereka melihat bagaimana gereja bisa berdampingan dengan masjid, saudaraku. Mereka kaget. Lalu kemudian mereka bertanya tentang ayat Matius 24 ayat yang ke-9.
Kamu alami gak sih ayat ini? Bahwa kamu akan disiksa. Saudara, kami jawab, belum. Mereka ini semua rata-rata sudah adalah orang-orang yang sudah pernah dipenjara 10 tahun, 15 tahun, saudaraku. Tapi sesuai dengan firman Tuhan, barang siapa yang bertahan sampai akhir, yang setia sampai akhir, dia yang diselamatkan. Amin. Saudaraku, dan berita baik, kabar baik yang kita sudah dengar juga, dan hari ini kita kembali akan bersama-sama melihat ayat ini, saudaraku. Di dalam Matius 24, ya, ayat yang ke-14 ini, kita bisa baca bersama-sama. Ayat yang ke-14 ini, 1, 2, 3. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa Injil kerajaan harus diberitakan di seluruh dunia sebagai kesaksian, baru tibalah kesudahannya. Ya, di dalam terjemahan sederhana Indonesia ini lebih jelas, saudara. Dikatakan kabar baik tentang bagaimana Allah mendirikan kerajaannya akan diberitakan ke seluruh dunia, supaya orang-orang dari semua suku bangsa mendapat kesempatan untuk percaya kepada berita keselamatan itu. Kemudian barulah zaman ini akan berakhir. Saudara, kalau kita membaca ayat ini, kita dikuatkan bahwa Tuhan dari semula Dia telah merencanakan keselamatan untuk semua manusia. Yesus datang ke dalam dunia ini, lahir, kemudian mati dan dibangkitkan. Bukan hanya untuk sekelompok orang, bukan hanya untuk satu bangsa. Tetapi Yesus datang, mati di kayu salib, dan bangkit untuk seluruh dunia. Saudaraku, Tuhan menghendaki semua orang diselamatkan. Bahkan di dalam Yeskel dikatakan, aku tidak berkenan kematian orang fasik. Saudaraku, Tuhan mau memberi kesempatan untuk orang-orang yang belum mengenal Dia, boleh mendapatkan kesempatan, saudaraku. Mereka boleh mendengar kabar baik. Mereka bukan hanya mendengar kabar baik, tapi mereka juga boleh mengalami keselamatan itu. Sebab Injil itulah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Injil kerajaan atau Injil kasih karunia. Itu, saudaraku, memberikan bukan hanya keselamatan, tapi juga membawa orang masuk ke dalam kerajaan sorga. Artinya ada di dalam, saudaraku, ya, hadirat Tuhan. Ada di dalam kemuliaan Tuhan. Ada, saudaraku, di dalam rumah Tuhan. Pagi ini kita melihat, saudaraku, firman ini. Matius 24 ini, ayat yang ke-14 ini, saudaraku. Dikatakan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia. Nah, kata dunia di dalam ayat ini adalah oikumene. Oikumene dari dua kata oikos yang artinya rumah, dan mene artinya berdiam atau tinggal. Jadi terjemahannya bisa dikatakan oikumene adalah rumah di mana ada penghuninya, rumah di mana ada orang di dalamnya. Dan kemudian, saudaraku, kata oikumene ini diperluas menjadi dunia, bumi di mana ada manusia, saudaraku. Di setiap pulau ada manusia. Itulah yang dimaksudkan dengan Injil ini harus diberitakan kepada seluruh bumi. Tapi, saudaraku, Injil ini harus dimulai dari rumah kita. Rumah kita. Rumah kita bisa rumah jasmani kita, saudaraku. Tapi juga rumah kita adalah juga rumah keluarga Allah. Kompak kita, komsel kita, tempat pekerjaan kita, tempat usaha kita, tempat di mana kita berdagang, saudaraku. Di mana kita berada sehari-hari dalam sebuah komunitas. Itu juga adalah rumah kita.
Dan firman Allah berkata, Injil kerajaan ini harus diberitakan kepada dunia ini. Sebagai apa saudaraku? Menjadi kesaksian. Nah, kata kesaksian ini adalah marturion, yang artinya adalah bukti, nyata. Bahwa saudaraku, Injil yang kita sampaikan tentang Yesus Kristus Tuhan, tentang kasih Tuhan, tentang kebaikan Tuhan, tentang kemurahan Tuhan. Itu bukan hanya sebuah berita yang kita sampaikan dengan perkataan. Tapi itu harus menjadi saksi, menjadi kesaksian, menjadi bukti nyata apa yang kita sampaikan. Kita mau menjadi rumah solusi, bukan hanya saudaraku orang mendengar apa yang kita sampaikan, tapi orang bisa melihat apa yang kita lakukan. Injil yang kita lakukan, yang kita ucapkan, itu juga adalah menjadi bukti perbuatan kita. Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Korintus, kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami. Ya, surat pujian di sini artinya saudaraku Paulus begitu kagum, bangga ya dengan jemaat di Korintus. Dan dia berkata, dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Ya, lanjut ayat 3. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Bapak Ibu saudara sekalian, kita harusnya adalah suratan Kristus. Surat Kristus, surat yang dikenal dan bisa dibaca oleh semua orang. Jadi mereka bukan hanya mendengar apa yang kita katakan, tapi mereka bisa melihat apa yang kita katakan. Injil itu menjadi kesaksian, menjadi bukti saudaraku. Tentang Allah mengasihi. Yesus mengasihi seluruh manusia. Sehingga dia mau mati di atas kayu salib. Kasih itu mereka yang ada di luar kita saudaraku. Harus melihatnya di dalam kita. Bagaimana kita, saudaraku, mempraktekkan, menghidupi perintah Tuhan. Hendaklah kamu saling mengasihi, sama seperti aku mengasihi kamu. Kasih yang tidak bersyarat, kasih yang tidak menuntut, saudaraku. Jujur, saya masih kadang-kadang mempraktekkan kasih bersyarat. Saudara boleh tanya sama istri saya. Kadang-kala hanya karena salah satu kata, ya, yang dia ucapkan, saya tersinggung. Saya jadi balas dengan kata-kata yang kasar. Ya kan dia bilang, kamu sih enggak kasar dengan tangan, tapi kata-kata kamu itu lebih tajam dari pisau. Ya, itu saya saudaraku. Mungkin di sini enggak ada ya, enggak ada yang ngaku. Saya masih begitu saudaraku. Nah, mereka yang ada di luar sana saudaraku, yang mendengar bahwa kita harus mengasihi seperti Kristus mengasihi. Ketika mereka melihat kita masih mempraktekkan kasih yang bersyarat, bagaimana mereka bisa menjadi percaya saudara? Saya jujur saya sedih mendengar ada orang berkata begini. Kalau dia masuk ke dalam komsel saya keluar. Wow, saudara, kasih apa yang kita sedang praktekkan di dalam komsel kita? Kasih apa yang kita sedang praktekkan di dalam gereja ini, saudaraku? Kalau ada seseorang yang berbeda dengan kita, mungkin cara bicaranya, mungkin sikapnya berbeda dengan kita, kalau kita nggak bisa menerima dia, bagaimana kita bisa berkata, mari kita mengasihi seperti Kristus mengasihi?
Saudaraku, ini yang Tuhan mau kita lakukan. Sebagai komunitas yang menghadirkan kerajaan Allah. Artinya saudaraku, orang bukan hanya mendengar, tetapi orang bisa melihat dan merasakannya. Ya, Bapak Ibu saudaraku, saya teringat dengan satu keluarga. Kesaksian keluarga ini sangat membekas, ya meresap dalam hati saya, dalam pikiran saya. Ya ini kejadian sudah mungkin 20-an tahun yang lalu, tapi selalu ini menjadi kekuatan buat saya. Ketika saya mengingat keluarga ini saudaraku. Ya, kepala keluarganya sudah almarhum, mereka sekarang ada di Amerika. Tapi waktu mereka ada di Indonesia saudara. Ceritanya mereka ini tinggal di sebuah kompleks perumahan di daerah Bogor, saudaraku. Di mana saudaraku, di kompleks itu mereka satu-satunya keluarga Kristen, saudara. Ya, satu-satunya keluarga Kristen. Ada mungkin puluhan rumah di situ, saudaraku. Tapi apa yang terjadi, saudaraku? Di dalam waktu 6 bulan, ada 8 keluarga yang datang kepada Yesus. Menjadi percaya dan mengikuti Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Apa yang terjadi saudaraku? Ternyata keluarga-keluarga ini boleh menjadi percaya kepada Yesus. Dimulai dari anak-anak mereka. Dari anak-anak mereka ini bermain dengan anak dari keluarga ini saudaraku. Ya, dan anak-anak ini ketika datang ke rumah keluarga ini, mereka merasa aman, merasa damai, merasa tenang saudaraku. Saya percaya karena ada surga di sana, ada hadirat Allah di sana saudaraku. Sehingga anak-anak ini begitu betah main di rumah keluarga ini. Lalu kemudian mereka mulai berkata kepada orang tuanya, Pak, Ma, yuk main. Ya saya sebut aja ke rumah Om John. Saudaraku, orang tuanya mungkin bertanya, ada apa? Udah datang yuk main. Dan ketika mereka datang, saudaraku bertamu. Mereka mendapatkan kesan yang luar biasa. Ketika mereka datang, saudaraku begitu ketuk pintu, pintu dibuka oleh anak-anaknya. Lalu kata, selamat pagi Om, selamat pagi Tante, mari silakan masuk. Setelah duduk, satu anak bertanya, Om, Tante, mau minum apa? Saudaraku, lalu mereka tiga anak saudaraku, laki semua. Mereka saling ya tolong menolong dan melayani. Lalu kemudian papa mamanya datang dan mereka ngobrol. Saudaraku, kesan-kesan yang seperti itu. Yang akhirnya membuat 8 keluarga ini datang kepada Yesus. Mereka bertanya, bagaimana bisa keluarga kamu seperti ini? Barulah kemudian mereka bersaksi tentang Yesus, tentang kasih Tuhan. Saudaraku, dan 8 keluarga dalam 6 bulan diselamatkan. Haleluya. Saudara, ya saya terus berdoa buat keluarga saya bisa jadi berkat buat tetangga saya. Karena kami ada di area yang juga, saudaraku, ya cukup radikal. Ya. Natal kami nggak diucapin selamat. Ya. Saudaraku, tapi Tuhan taruh kami di situ, tentu ada maksud Tuhan. Mereka sudah tahu kita Kristen, mereka sudah tahu saudaraku. Dan kita mau supaya kita jadi berkat buat mereka. Injil kerajaan menjadi kesaksian. Ya ada teladan, ada contoh, ada perbuatan saudaraku. Itulah yang Yesus katakan, hendaklah perbuatan, hendaklah terangmu itu bercahaya di hadapan orang. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Mereka memuliakan Bapamu di surga. Menjadi terang dengan berbuat baik. Kita berbuat baik bukan saudaraku karena karma. Supaya kita tabur baik, kita akan terima kebaikan. Kita berbuat baik karena ada kasih Tuhan di dalam kita. Yang mendorong kita
untuk melakukan kebaikan itu. Kalau kebaikan yang kita lakukan itu dengan motivasi, apa yang aku tabur, aku tuai. Saudaraku, ya itu firman Tuhan. Tapi bukan itu yang Tuhan mau. Kita membuat kebaikan, kita melakukan kebaikan. Karena ada kasih Kristus, kasih yang mendorong kita. Saudaraku, di dalam budaya Yunani ada 4 wujud kasih. Ada kasih phileo, itu kasih dalam keluarga, ya. Kasih persahabatan. Kemudian ada storge, yaitu kasih dalam keluarga, orang tua dengan anak, kakak dengan adik. Kemudian ada kasih eros, kasih suami istri. Bagaimana suami istri mengungkapkan kasihnya. 3 kasih ini semua orang punya, semua orang memilikinya. Tapi ada 1 kasih yang tidak dimiliki oleh semua orang, yaitu agape, kasih Tuhan. Hanya ada di dalam Tuhan dan hanya ada di dalam setiap kita yang ada di dalam Tuhan. Karena kasih itu telah diberikan, dicurahkan merata dengan utuh oleh Roh Kudus di dalam hidup kita. Saudaraku, jadi saudara, engkau tidak perlu minta Tuhan berikan kasih-Mu kepada. Karena kasih Tuhan itu sudah ada dalam engkau. Boleh saudara bilang sama sebelah kiri, karena saudara, kasih itu sudah utuh dalam dirimu. Karena ada Roh Kudus, saudaraku. Roh Kuduslah yang memberikan, mencurahkan kasih itu kepada kita. Dan Roh Kudus juga yang memampukan kita untuk mempraktekkan kasih itu. Seperti yang dikatakan tadi di dalam Korintus, ya, 2 Korintus pasal 3 ini, bahwa Roh Kuduslah, saudaraku, yang melakukan, saudaraku, semua kehendak Tuhan dalam hidup kita. Yaitu bagaimana kita mengasihi seperti Yesus mengasihi. Ya. Jadi apa yang kita sampaikan tentang kerajaan Allah, itu harus menjadi sebuah perbuatan, bukti nyata bahwa kerajaan Allah itulah solusi bagi kehidupan di dunia ini. Bagaimana suami istri saling mengasihi. Firman Tuhan berkata, hai suami-suami, kasihilah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat. Tidak dikatakan, hai suami kasihilah istrimu yang menyenangkan engkau. Istri yang tunduk, yang hormat kepadamu. Enggak. Kasihilah istrimu seperti Kristus mengasihi. Titik. Dan demikian juga dengan istri. Hai istri, tunduklah kepada suamimu dalam apa? Dalam segala hal. Bukan hanya ketika terima gaji, saudara. Bukannya ketika terima bonus. Tapi dalam segala hal. Seperti tunduk kepada Kristus. Titik. Nah saudaraku, ini yang kita mau, saudaraku, di dalam tahun 22 ini. Bersama-sama dengan komunitas kita. Kompak kita, suami istri adalah kompak. Dengan anak-anak juga bisa dikompak, saudaraku. Dengan saudara seiman kita kompak, kita komsel. Kita mau bersama-sama, saudaraku, menghidupi apa yang firman Tuhan katakan. Amin. Ya, mengasihi seperti Kristus mengasihi. Haleluya. Kita nggak bisa hanya juga mengajar orang, beri yang terbaik. Tapi kita pelitnya bukan main. Ya, ada orang yang susah itu sekeliling kita. Ya, kita bilang, bro, berdoa aja, Tuhan pasti tolong. Padahal yang Tuhan bisa tolong itu ada lewat saudara. Yang dia butuhkan itu ada pada kita. Ya, tapi kita begitu rohani, bro, berdoa saja, Tuhan pasti tolong. Iya, Tuhan pasti tolong dan Tuhan tolong lewat saudara dan saya.
Amin. Ya. Saudaraku, kita mau Injil Kerajaan Allah itu menjadi gaya hidup kita. Ya, dimanapun kita berada, kita menghidupi Injil Kerajaan itu. Kasih Tuhan nyata di dalam hidup kita. Kebenarannya juga nyata. Apa yang kita katakan itu juga yang kita perbuat. Kita nggak bisa berkata, kamu jangan lihat saya ya. Lihat Tuhan. Saudara, dia memang mau lihat Tuhan, tapi Tuhan nggak kelihatan. Dan Tuhan mau menyatakan dirinya itu lewat saudara dan saya. Kita belajar firman Tuhan. Apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Yuk kita sama-sama baca ayat ini. 1 Korintus 11 ayat yang pertama. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Hendaklah kamu menurut teladanku seperti aku pun menurut teladan Kristus. Atau dalam terjemahan Bahasa Indonesia hari-hari dikatakan, ikutlah teladan saya seperti saya pun mengikuti teladan Kristus. Saudara, jadi kita tidak boleh berkata, kamu jangan lihat saya ya, kamu lihat Kristus. Tapi mau pagi hari ini kita komitmen dengan Tuhan. Saudaraku, tentu dengan kekuatan kita sendiri, mungkin kita bisa gagal, saudaraku. Tetapi ada Roh Kudus di dalam kita. Roh Kudus itulah yang diutus Bapa menyertai kita, diam di dalam kita, supaya kita dibawa ke dalam seluruh kebenaran Allah. Itu sebabnya mari saudaraku, engkau berikan waktu untuk berbicara dengan Roh Kudus, ya, berdialog dengan Roh Kudus. Izinkan Roh Kudus berbicara kepada saudara. Izinkan Roh Kudus untuk menuntun saudara. Tidak ada saudaraku firman Tuhan yang sulit untuk kita lakukan. Karena ada Roh Kudus di dalam kita. Tidak ada perintah Tuhan yang sulit saudaraku. Kalau Tuhan memberikan perintah kepada kita, maka Tuhan tahu bahwa kita sanggup melakukannya. Dan kita melakukannya bukan dengan kekuatan kita tentunya. Tetapi Roh Kudus yang menguatkan kita. Amin. Saudaraku, biar pagi hari ini kita boleh merenungkan akan hal ini. Bahwa Injil Kerajaan harus diberitakan ke seluruh dunia. Menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Baru tibalah kesudahannya. Baru berakhirlah. Saudaraku, pesan-pesan Tuhan yang hari-hari ini ada di dunia, saudaraku, YouTube. Kita boleh dengar, tapi kita juga harus, saudaraku, menyesuaikannya dengan firman Tuhan. Karena tidak semua yang disampaikan itu benar. Tapi firman Tuhan yang kita baca, yang kita renungkan dalam tuntunan Roh Kudus, itu ya dan amin. Jadi mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, tahun ini ya kita akan melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Menjadi komunitas yang menghadirkan kerajaan Allah dimanapun kita berada. Amin. Ya, nanti kita sama-sama terus akan diperlengkapi. Bagaimana kita, saudaraku, melakukan ya saat teduh. Bagaimana kita boleh merenungkan firman Tuhan dan kita mendapatkan hikmat, mendapatkan kebenaran-kebenaran yang memerdekakan kita dan yang juga akan memerdekakan orang-orang yang kita layani. Di hari ini kita mau bersama-sama berkata kepada Tuhan bahwa Tuhan, aku mau menghidupi apa yang firman-Mu katakan. Keluargaku, komunitas sepakatku,
komunitas selku. Bahkan kita semua sebagai jemaat lokal di KTC dan JGC. Kita mau bersama-sama bersepakat untuk hidup sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu, Yesuskah yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ada hanya satu musuh kita, musuh yang ada di dalam hidup kita sendiri, yaitu kemunafikan. Tuhan ingatkan hal ini. Inilah yang harus kita perangi, saudaraku. Kemunafikan di dalam hidup kita. Sebab apa yang kita perkatakan, tidak semua kita lakukan. Dan pagi hari ini Tuhan ingatkan bahwa kita orang-orang yang telah Tuhan pilih, yang telah Tuhan selamatkan ini, yang Tuhan mau pakai untuk menjadi saluran keselamatan, saluran kebenaran itu. Tuhan mau kita hidup. Apa yang kita katakan, kita perbuat. Kita perangi segala bentuk-bentuk kemunafikan. Karena itulah yang menghalangi Injil Kerajaan menjadi kesaksian bagi dunia ini. Mari saudaraku, pagi ini, lewat lagu ini, kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Biar Roh Kudus mengingatkan saudara. Roh Kudus menyatakan, menunjukkan kepada saudara dan saya hal-hal yang tersembunyi, hal-hal yang tidak kita sadari, yang menjadi kemunafikan dalam hidup kita. Sehingga Injil Kerajaan itu belum menjadi kesaksian bagi dunia di sekeliling kita. Mari saudaraku, lewat nyanyian ini kita menyerahkan seluruh hidup kita biar Roh Kudus bekerja. Haleluya. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, Tuhan, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu, Yesuskah yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan Yesus, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah
Bapa yang di dalam surga, pagi hari ini ya Tuhan, Engkau yang mengenal setiap hati kami. Engkau yang menyelidiki setiap hati dan pikiran kami Tuhan. Tuhan, nyatakanlah kepada kami hal-hal yang selama ini Tuhan menjadi penghalang untuk kami, menjadi saksi-saksi bagi kerajaan-Mu Tuhan. Tuhan, tunjukkanlah kepada kami hal-hal yang membuat kami Tuhan belum bisa menjadi berkat seutuhnya. Tuhan, tunjukkan kalau ada bentuk-bentuk kemunafikan di dalam hati kami, pikiran kami. Tuhan, ada hal-hal yang telah kami Tuhan lakukan, kami Tuhan perbuat tanpa menyadarinya Tuhan. Oh, itulah kemunafikan yang membuat orang belum bisa percaya penuh kepada Yesus. Tuhan, mari Engkau nyatakan dan ampuni kami. Ampuni kami kalau kami masih Tuhan mempraktekkan kasih yang bersyarat. Kami masih mempraktekkan kasih. Tuhan, kasih yang menuntut Tuhan. Ampuni kami. Kami Tuhan belum mengasihi seperti Engkau mengasihi. Bahkan Tuhan mampuni kami. Kalau kadang-kala kami juga Tuhan melakukan Tuhan rasial Tuhan. Kami rasis Tuhan. Ampuni kami. Ampuni kami Tuhan. Kalau ada pikiran kami, di dalam pikiran kami. Tuhan, yang membeda-bedakan Tuhan. Orang, terutama yang membeda-bedakan saudara seiman. Ampuni kami Tuhan. Kami gak mau jadi munafik Tuhan. Kami mau mengasihi seperti Engkau mengasihi Tuhan. Kami mau mengasihi apa adanya Tuhan. Saudara kami, keluarga kami Tuhan. Mari Tuhan, Engkau menjamah kami pagi hari ini. Engkau angkat dari hati dan pikiran kami Tuhan. Semua hal-hal yang menghalangi kami. Hal-hal yang membuat kami tidak menjadi berkat yang seutuhnya. Hal-hal yang membuat kami munafik Tuhan. Angkat itu semua daripada kami Tuhan. Roh Kudus, Engkau sajalah satu-satunya yang memenuhi kami. Engkaulah satu-satunya penolong kami. Engkaulah satu-satunya roh kebenaran yang menuntun kami, membawa kami ke dalam seluruh kebenaran. Terima kasih Tuhan. Biar Tuhan hari ini, Roh Kudus memberkati keluarga kami. Roh Kudus memberkati kompak kami. Roh Kudus memberkati komsel kami. Agar Roh Kudus memberkati seluruh gereja-Mu Tuhan di tempat ini maupun di JGC Tuhan. Biar kami semua Tuhan dengan satu hati di dalam pimpinan Tuhan, dalam tuntunan Roh Kudus, kami menjadi surat Kristus yang terbuka, yang bisa dibaca, dilihat oleh semua orang di sekeliling kami. Betapa Tuhan begitu mengasihi, betapa Tuhan begitu baik, betapa Tuhan penuh kemurahan-Nya. Demikian itu terlihat, itu terjadi di dalam kehidupan kami, komunitas kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami bersyukur.